Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 5 September jam 9 malam. Kemarin ada yang bertanya, Pak Irwan punya indikator yang luar biasa nggak? Yang bisa dipakai untuk membantu saya trading? Oke, dan video kali ini saya akan menjawab permintaan dari teman-teman. Ya, eh, indikator yang lumayan buat dipakai buat trading. Tapi sekali lagi ya, ini disclaimer ya teman-teman. Bagaimanapun indikator ini cuma sebagai alat bantu, nggak bisa Anda menggunakan ini sebagai satu-satunya alat untuk mengambil keputusan. Itu dulu ya. Oke, mari saya akan sharingkan kepada teman-teman semuanya di sini gratis dan sesuai juga indikatornya ini. Indikatornya ini juga gratis teman-teman, nggak perlu bayar apapun, tapi kecanggihannya sangat luar biasa. Saya nggak akan sharingkan indikatornya cuma biasa-biasa aja. Oke? Nah, perhatikan layar di sini, teman-teman. Ini adalah salah satu contoh indikatornya. Jadi, logikanya adalah begini. Logikanya adalah kita mau mencari pasangan yang terbaik buat moving average kita. Jadi, ini indikator cuma simple aja. Indikatornya ini menggunakan moving average. Ya, jadi kita bisa berbagai macam menggunakan moving average. Misalkan kita menggunakan simple moving average, kita bisa menggunakan exponential moving average, kita bisa menggunakan volume moving average dan sebagainya ya. Ada juga Hull dan segala macamnya ya. Ada berbagai macam tipe bisa kita gunakan. Nah, biasanya kan begini, kita menentukan tren itu berdasarkan moving average, ada yang slow, ada yang fast, gitu ya. Nah, jadi seperti yang digambar ini adalah grafiknya pound sterling US dollar. Di sini ada gambar yang slow dan ada yang fast. Kalau kita lihat di sini, ini adalah yang fast, yang periodnya lebih cepat. Sedangkan yang hijau ini adalah yang slow. Nah, moving average kan memang permainannya seperti itu. Ya, idenya adalah seperti ini. Idenya adalah Anda menentukan satu moving average yang akan Anda pakai sebagai acuan. Ya, misalkan dalam hal ini, misalkan saya pakai, saya akan menggunakan moving average 20. Ya, saya akan menggunakan moving average 20 sebagai acuan tren saya. Tujuannya untuk agar kita bisa melihat tren. Ya kan? Nah, pasangannya ini moving average periode berapa yang paling pas untuk menemani moving average 20 ini untuk mata uang GBP US dollar. Enak kan? Ya. Keren ya. Jadi pasangannya ini yang akan dicarikan oleh AI. Yang dicarikan oleh mesin. Jadi AI akan melakukan backtesting. Dia akan mencoba trial and error. Kira-kira pasangan yang paling pas ya untuk menemani SMA 20 ini adalah pasangannya yang seperti apa. Ya, sehingga dia akan backtesting. Di sini dia sudah melakukan backtesting selama sebanyak 61 berapa ini? Ya whatever lah ya, inilah berapa nih angkanya ya. Lalu kemudian ditemukan bahwa pasangan yang paling pas untuk menemani SMA 20 saya ini adalah SMA 164. Coba kalau kita main manual kan nggak mungkin kita menggunakan pasangan SMA 164. Ini kan sebuah angka yang absurd ya, aneh. Tetapi angka ini bisa ditemukan oleh sebuah AI. Dan angka ini akan selalu diupdate terus dengan bertambahnya data. Keren kan? Jadi 164 ini tidak permanen, tapi akan selalu dinamis mengikuti perkembangan pasar. Jadi kalau misalkan ternyata hasilnya sudah semakin tidak bagus, maka dia akan mengganti periode ini dengan periode yang lain, sehingga angka 164 ini akan selalu berubah-ubah sesuai dengan data yang ditambahkan. Ya. Sepintas kita lihat teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini ada grafik pound sterling US dollar. Jadi grafik yang hijau ini, garis yang hijau ini adalah garis yang ditentukan oleh sebuah program, ya sebuah AI, dan ini dikatakan bahwa garis ini adalah garis moving average periode yang paling optimal. Ya, sehingga Anda lihat di sini, wah lumayan kan ya. Jadi Anda tinggal pakai periode ini untuk digabung dengan moving average yang kecil. Misalkan kalau Anda lihat market berada di bawah dari yang hijau ini berarti downtrend. Ya, misalkan ada berbagai macam cara, atau ada mau butuh crossing, jadi yang biru mengcross yang hijau dari atas, maka kemungkinan tren akan segera turun ya, atau sebaliknya. Itu Anda pinter-pinter Anda memainkan ini. Anda bisa kombinasikan ini juga dengan indikator lainnya untuk menentukan kapan saatnya beli, kapan saatnya jual. Ya, Anda pakai ilmu pengetahuan Anda bagaimana caranya trading dengan menggunakan moving average. Saya tidak akan menjelaskan itu karena saya lebih menjelaskan ke arah
indikatornya. Oke, nah Pak, bagaimana cara mendapatkan indikatornya? Mari, saya akan ajarkan teman-teman, ini akan saya cross, saya akan mulai dari awal. Silakan teman-teman buka Trading View, ya Trading View ini gratis, buka akun, silakan Anda pakai. Ya, lalu kemudian Anda pergi ke sesi indikator di sini. Lalu kemudian ada search di sini, tulis ada machine di sini. Machine, ya. Lalu kemudian kita cari di sini yang optimize, machine learning and optimization moving average, yang menciptakan ini namanya Seirman. Ya, ini Seirman yang ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin belajar bagaimana cara menggunakannya, Anda tinggal klik di tombol note di sebelahnya, lalu kemudian teman-teman akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini dia ya. Teman-teman akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakannya, ada di sini. Ya, bagaimana optimisasinya dan segala macamnya, ini semuanya ada di sini ya. Nanti linknya akan saya kasih, ini tinggal bentuk link ya. Linknya akan saya kasih. Mungkin kalau enggak ya, Anda tinggal pergi ke indikator, lalu kemudian masuk di sini, machine learning optimization moving average, dan kemudian klik tombol yang note ini, maka Anda akan tahu seperti apa logikanya, cara pakainya bagaimana. Oke, nah karena kita anggap sudah mengerti, maka sekarang tinggal Anda klik aja di sini. Ya, kita klik di sini satu kali, klik, maka ini akan langsung muncul di sini. Ya, nah pada saat muncul ini belum disetting teman-teman. Jadi pada saat ini muncul, ini belum disetting, sekali lagi indikatornya gratis. Ya, ini belum disetting teman-teman. Jadi teman-teman harus nyeting. Cara nyetingnya bagaimana? Tinggal Anda pergi ke sini, lalu kemudian klik setting di sini. Nah, ikutin ya. Anda klik settingnya, lalu kemudian inilah option yang muncul. Nah, simple aja. Ini optionnya sangat simple. Anda nomor satu harus centang adalah active machine learning. Jadi machine learningnya kalau belum dicentang, ini belum nyala. Ya, jadi ini nol semua. Ini harus dicentang baru kemudian ini bisa nyala. Coba saya centang, boom, maka ini otomatis nanti akan nyala. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, data yang mau kamu pakai untuk menganalisa apapun ini pound sterling US dollar ya, itu mau pakai data berapa banyak? Misalkan kamu mau pakai cuma custom data, ya customnya cuma 1000. Ya kalau secara auto ya cuma 1000, atau kamu pakai, saya mau pakai semua macam data. Misalkan saya pakai semua macam data biar makin rame, biar makin seru ya. Saya pakai semua macam data. Lalu kemudian sekarang, seperti apa yang kamu mau ambil? Apakah based on performance, apakah based on win rate, ataukah combine dari performance dan win rate? Tahu ya perbedaannya ya? Gampang. Oke, kalau saya pakainya combine, jadi saya pakai dua-duanya. Kemudian centang ya, active machine learning, select your moving average. Nah, di sini teman-teman tentukan warna, dan ini mungkin tebal tipisnya ya. Lalu kemudian di bawahnya ini adalah optimization internal di sini. Ini Anda mau menyuruh komputer nyari angka dari berapa sampai berapa. Ya, jadi misalkan ini sampai 200, saya maunya cari angka sampai 500 misalkan. Boleh aja. Anda klik sampai 500. Nah, kemudian geser ke bawah. Yang ke bawah ini adalah moving average berapa yang Anda tentukan. Ya, kayak seperti tadi saya menggunakan moving average 20. Ya, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman, bisa pakai EMA, WMA, RMA, volume weighted moving average, atau juga pakai HUL. Sebagai contoh saya cuma pakai SMA aja yang sederhana. Ya, ini juga simple moving average. Kalau misalkan teman-teman mau yang lebih rumit, boleh pakai yang lain, silahkan dicoba. Misalkan mau lebih yang agak smooth, pakai EMA juga boleh, bebas-bebas saja. Ya, lalu kemudian ini semua dicentang, jadi ini juga ada alert. Lalu kemudian kalau misalkan dia menemukan lagi EMA yang baru, maka kamu akan dikasih alert. Atau ketika ada MA crossover, ya mengcross yang kecil dengan yang besar, maka Anda akan dikasih tahu. Simple ya. Ya, jadi sekarang saya sudah menentukan EMA saya 20, tolong saya dicarikan pasangan yang tepat bagi EMA saya itu berapa. Nah, Anda tinggal klik OK, maka ini akan meloading ya. Dia akan meloading. Kita tunggu sebentar. Mana kok enggak bergerak? Ya, masih ngeload ya. Oke. Klik sini. Nah, ini masih loading ya teman-teman. Kalau lampunya masih begini, ya lampunya masih putar-putar, berarti dia masih loading. Karena saya menggunakan data yang sangat banyak, dan range-nya itu antara 50 sampai 500, kan besar sekali. Jadi dia melakukan banyak sekali simulasi, sehingga sekarang masih nge-hide. Ya, masih loading lama. Ini sudah kombinasinya sudah begitu banyak, sehingga ini mungkin sedikit hang. Karena itu oke lah, kita kecilkan aja, kita nggak mau lebih-lebih dari, kita kecilkan ini jadi 300 misalkan. Kita lihat loading lagi teman-teman.
Kita lihat loading. Oke. Nah, udah ada muncul. Ya. Dan ini sudah muncul, ternyata menurut komputer, ya untuk combine, dia sudah menganalisa data segini banyak. Untuk EMA yang combine, menemani EMA 20 saya adalah EMA dengan pasangan 176. Jadi itu adalah EMA yang hijau ini, teman-teman. Ya, sehingga kalau kita lihat EMA yang hijau ini merupakan EMA yang optimal untuk menemani moving average 20 saya. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini tentu saja perlu banyak latihan ya. Ini bukan langsung sekali pakai langsung jadi kaya raya, enggak ya. Dan enaknya lagi, setiap kita ganti instrumen, misalkan Anda mainkan ini untuk mainkan emas misalkan, maka ini akan berganti. Coba lihat nih, dia loading lagi. Sekarang dia akan mencari EMA yang paling pas. EMA 20-nya tetap sama. Ya, EMA 20 tetap sama, cuman dia akan mencarikan pola. Nah, perhatikan sekarang. 20 dengan 121 untuk trading emas. Ya, sehingga Anda bisa mengetahui, kalau begini caranya berarti emas sedang posisi naik atau posisi turun. Ya, kita bisa mengetahui ya dengan menggunakan moving average ini. Sekali lagi, ini tidak bisa indikator berdiri sendiri, teman-teman. Ya, Anda harus mengkombinasikan. Coba kalau misalkan teman-teman merasa ini bermanfaat, coba sharingkan ke saya. Kira-kira trading seperti ini enaknya dipasangkan dengan indikator apa lagi agar bisa menghasilkan sebuah trading system yang maksimal. Sharingkan di kolom komentar ya teman-teman, karena sharing itu bisa membuat Anda menjadi semakin bagus, semakin maju dan berkembang. Thank you udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di Wealth Management selanjutnya. Thank you.